Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masih mempelajari tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul dalam subtema keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Nama aslinya adalah Bashar bin Ayub. Zulkifli adalah gelar. Gelar itu diberikan kepada Nabi Zulkifli karena mampu menjalankan amanah raja. Di negeri Nabi Zulkifli alaihissalam terdapat seorang raja yang usianya sudah tua, tetapi ia tidak memiliki anak. Sedangkan raja tersebut sudah tidak sanggup lagi memegang pemerintahannya. Kemudian raja tersebut mengumumkan kepada rakyatnya bahwa siapa saja yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah di malam harinya serta tidak marah akan diserai kerajaannya untuk menggantikannya. Dari sekian banyak orang, hanya seorang pemuda bernama Bashar atau Zulkifli lah yang sanggup melakukan hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Dikisahkan bahwa suatu hari terjadi peperangan antara negerinya dengan kelompok pemberontak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli sebagai seorang raja memerintahkan prajurit dan rakyatnya untuk pergi ke medan juang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata rakyatnya takut berperang. Mereka takut mati. Rakyatnya hanya mau berperang jika Nabi Zulkifli mau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjamin hidup mereka dan memanjangkan umurnya. Mendengar itu, Nabi Zulkifli tidak lantas marah. Bahkan ia pun bersedia memenuhi permintaan rakyatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Aku telah mengetahui permintaan mereka dan aku mendengar doamu, semua itu akan kukabulkan." Akhirnya dalam peperangan itu mereka memperoleh kemenangan, dan sesuai janji Allah Subhanahu wa taala tidak satu pun dari mereka yang mati di medan juang. Selanjutnya marilah kita simak video berikut ini. Nabi Zulkifli alaihissalam, beliau hidup pada masa kekuasaan Raja Ilyasa. Raja ini adalah seorang raja sekaligus nabi yang memerintah secara arif dan bijaksana. Karena Raja Ilyasa tidak memiliki keturunan, maka ia mengadakan sayembara untuk mencari penerus dirinya. Syarat yang diajukan adalah sang raja pengganti telah harus mampu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan harus mampu menahan amarah selama memerintah sebagai raja. Seluruh rakyat yang mendengar persyaratan tersebut merasa tidak sanggup, kecuali satu orang yang bernama Bashar. Bashar atau Bashiron lahir di Iran. Sejak kecil ia dikenal sangat ramah, tidak pernah berbohong, ahli ibadah, ulet, dan selalu mencegah perbuatan mungkar. Pendiriannya tidak mudah goyah. Tingkah lakunya mencerminkan kebaikan dan kebenaran, serta semua janji yang diucapkan senantiasa ditepati, sehingga semua orang senang bergaul dengannya. Berkat kemuliaan sifatnya inilah, ia mampu memenangkan sayembara yang diadakan oleh Raja Ilyasa. Oleh karena Bashar selalu melakukan kebaikan saat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya, maka Raja Ilyasa memberikan gelar Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki kesabaran yang luar biasa. Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86 menjelaskan tentang kesabaran Nabi Ismail, Idris, dan Zulkifli. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup dalam kesederhanaan sesuai janjinya. Maka Nabi Zulkifli alaihissalam berpuasa di siang hari,
dan beribadah di malam hari. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kelelahan yang teramat sangat setelah mengurusi rakyatnya, sedangkan waktu tidurnya digunakan untuk beribadah. Pada saat itulah, iblis mengirimkan pasukannya dari golongan setan untuk menggoda. Setan datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki jelata yang meminta keadilan hukum pada raja. Meski para pengawal kerajaan telah memberitahu bahwa raja sedang beristirahat, tetapi setan tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli alaihissalam meminta temannya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihissalam berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana, tamunya ternyata tidak ada di sana, dan saat ditunggu tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya, dan Nabi Zulkifli alaihissalam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya, setan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli alaihissalam dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli beristirahat. Tetap saja Nabi Zulkifli alaihissalam menemuinya hingga akhirnya setan menyerah dan mengaku bahwa ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli alaihissalam. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah dan ingkar akan janjinya. Ujian juga datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang menentang kerajaan dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada waktu itu, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperan melawan pasukan kaum pemberontak. Namun rakyat yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Mereka mau turut serta bertempur dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati saat di pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga yang menjadi salah satu mukjizat dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Seluruh pasukan Nabi Zulkifli alaihissalam yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat, tanpa ada yang gugur satupun. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam, rakyat merasakan hidup tentram dan bahagia. لنا يا حبيب